Kalau pesan saya, di RBA itu tempat belajar yang tidak dimiliki di kampus, tapi di RBA itu ada. Di RBA itu banyak sekali yang saya pelajari, seperti video yang saya berikan untuk teman-teman, bahwasanya kita memang belajar di mana aja gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, RBA itu memfasilitasi sebuah kebutuhan belajar yang memang bukan hanya kebutuhan formal, tapi dalam segi semi non formal ataupun dalam kehidupan sehari-hari pun kita dibentuk untuk memperbaiki karakter kita. Dan menurut saya itu yang tidak dimiliki di kampus, karena menurut saya sendiri ya sebagai mahasiswa, di kampus itu terlalu banyak hal yang kosong yang memang tidak dimanfaatkan, dan akhirnya saya sebagai mahasiswa tidak mempunyai arah. Tapi di RBA ini, karena waktunya banyak yang bisa diperbaiki untuk mengikuti kegiatan yang baik, maka saya pribadi memberikan kesan bahwa RBA itu sebuah tempat yang memang memberikan dampak yang sangat positif, terutama saya sebagai mahasiswa. Ya mungkin itu aja pesan yang bisa saya berikan. Pesan saya untuk teman-teman itu sangat banyak gitu ya. Belajar emang di mana aja gitu, tapi kita juga harus bisa mencari tempat belajar yang sekiranya membantu kita dalam akademik gitu ya. Memang kalau buat saya pribadi, di RBA tidak mengajarkan secara signifikan, tapi memberikan jalan untuk memilih dalam pembelajaran gitu. Dan juga pesan saya untuk teman-teman, saya merasa di RBA ini banyak waktu-waktu yang sekiranya tidak bermanfaat jadi bermanfaat, dan itu harus dioptimalkan untuk teman-teman dalam pembelajaran apapun. Bagaimana mengelola waktu, karena memang kalau saya pribadi di RBA itu diajarkan, bahkan saking gak biasanya mengelola waktu dengan baik, kadang-kadang suka stres gitu, kok ini belum selesai, ini belum selesai. Nah, untuk teman-teman dimohon gitu kan, mengelola waktunya dengan sebaik-baik supaya tidak terjadi pembuangan waktu yang sia-sia begitu saja. Ya mungkin itu aja sih. Nama saya Bagus Satrio Wicaksono, kelahiran di ibu kota tanggal 14 Januari 2001. Seorang anak yang baru memasuki usia yang sangat muda. Tentu dalam usia muda, saya belum banyak mengetahui gambaran seorang pemuda yang akan menunjang karir ataupun mengatur waktu dengan baik. Saat ini sedang kuliah di Universitas Brawijaya dengan program studi Ilmu Kelautan. Keseharian saya di kampus jauh sekali dengan hal yang bermanfaat. Saya pun bingung dengan kegiatan rutin yang membuang waktu. Ruang belajar Akil dikenalkan kepada saya pada saat memasuki dunia perkuliahan. Dikenalkan oleh kakak saya yang bernama Anggit, yang juga menjadi relawan di ruang belajar Akil. Pada awalnya, saya dikenalkan oleh kakak saya untuk membawa makanan ke ruang belajar Akil. Lanjut setelah itu, diajak untuk sering berkunjung ke ruang belajar Akil, walau hanya sebatas melihat-lihat dan sekedar bermain. Dan diberikannya informasi tentang ruang belajar Akil sedikit demi sedikit oleh kakak saya dan teman-temannya, yang membuat saya sedikit tahu tentang ruang belajar Akil. Ternyata itu hanya mimpi yang mengantarkan saya untuk mencari pembelajaran yang bermanfaat, serta perilaku terhadap masyarakat dalam memberdayakan diri untuk terus belajar dengan gambaran bahwa mahasiswa adalah agen of change bagi lingkungan di mana ia berada. Dan akhirnya, pada tanggal 14 Januari,
Saya mencoba untuk bertanya tentang magang di ruang belajar Akil. Komitmen juga karena memang terus Pada awalnya, banyak sekali informasi yang diberikan kakak saya terhadap saya tentang ruang belajar Akil. Akan tetapi, pada saat itu, saya belum memutuskan untuk bergabung. Pikir saya saat itu ingin mencoba ataupun mencari tahu tentang sendiri tentang perubahan pasca SMA. Ketika ingin bergabung, saya tak terfikirkan bahwa saya adalah relawan yang sangat muda di antara yang lain. Saat itu umur saya masih 17 tahun. Setelah saya magang, banyak sekali hal yang bisa saya dapat. Seperti adanya Global Volunteer, di mana yang biasanya saya tidak pernah berbicara bahasa Inggris, di sini saya dituntut berdialog berbahasa Inggris. Dan belajar serta mengajarkan bermain angklung. Ada kegiatan silaturahmi literasi. Kegiatan belajar dan mengajarkan masak. Dan juga kegiatan sharing series, di mana kita diberikan ilmu dan pengetahuan. Serta dapat berbagi pengetahuan kepada pengunjung ruang belajar Akil. Dan yang terakhir adalah kerja bakti. Awas banyak duri di situ. Itulah pengalaman saya di ruang belajar Akil, sekaligus sebagai kado ulang tahun saya Apa tuh, Ji? untuk terus belajar dan terus mengembangkan diri dengan baik. Saya tunggu teman-teman untuk menjadi relawan di ruang belajar Akil. ya. Jadi sekarang lagi kerja bakti. Iya. Terima kasih.